Kembali lagi dengan saya, Tuinda, mahasiswi dari Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Baik, di video kali ini saya membahas materi fisika tentang momentum dan impuls. Dan sekaligus juga nanti di video ini saya akan menyertakan sebuah percobaan atau praktikum yang berhubungan dengan momentum dan impuls. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai dengan penjelasan momentum dan impuls, perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Pada gambar ini terlihat dua orang, yang satu mengendarai motor dan yang satunya menaiki sepeda. Motor dan sepeda memiliki massa yang berbeda. Jika kita misalkan motor bermassa 500 kg dan sepeda 50 kg. Jika kedua kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang sama, maka manakah yang paling sulit diberhentikan atau paling lama berhenti? Jawabannya adalah motor. Kenapa? Karena motor memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan sepeda, sehingga motor lebih sulit untuk diberhentikan atau lebih lama untuk berhenti. Itu berarti motor memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan sepeda jika keduanya tadi bergerak dengan kecepatan yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda. Maka dari ilustrasi di atas atau sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa momentum adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Momentum suatu benda yang bergerak ialah merupakan hasil perkalian dari massa benda dengan kecepatan benda. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak akan memiliki momentum. Secara matematis, momentum dirumuskan dengan hasil kali dari massa dan kecepatan, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Mari perhatikan percobaan sederhana berikut. Alat yang kita gunakan adalah dua buah benda yang memiliki massa yang berbeda. Prosedur kerjanya, kita siapkan bidang miring agar ketika benda dilepaskan bisa bergerak meskipun tidak didorong atau tidak diberikan gaya. Kita bisa perhatikan bahwa benda yang bermassa lebih besar memiliki jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan benda yang bermassa kecil. Hal ini menandakan bahwa momentum yang dimiliki oleh benda dengan massa yang besar lebih besar dibandingkan dengan momentum yang dimiliki benda dengan massa yang kecil. Jika dilihat dari rumus momentum, semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan. Ini menyebabkan benda bermassa lebih banyak susah atau sulit dihentikan. Impuls merupakan perubahan momentum atau dapat diartikan sebagai hasil kali dari gaya dan lamanya gaya bekerja. Baik, perhatikan praktikum saya ini. Saya punya shuttlecock dan shuttlecock ini akan saya pukul dengan ini. Perhatikan, sebelum saya memukul shuttlecock ini dalam keadaan diam. Berarti momentumnya sama dengan 0. Nah, ketika saya memukul shuttlecocknya atau ketika shuttlecocknya diberikan gaya,
maka shuttlecocknya bergerak, berarti memiliki momentum atau momentumnya tidak sama dengan 0. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan momentum dan gaya merupakan salah satu penyebab atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Untuk lebih mengerti atau memahami tentang momentum dan impuls, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Dan contoh soal yang pertama ini adalah tentang momentum, di mana soalnya adalah sebuah mobil memiliki massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Hitunglah momentum mobil tersebut. Yang ditanya adalah momentum mobil. km per jam. Dan contoh soal yang kedua adalah tentang Karena di impuls, soal satuannya adalah kilometer per jam, seorang pemain sepak bola satuannya mengambil kilometer per tendangan second bebas sehingga dari garis penalti lawan. Jika dia menendang gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 detik, maka berapa besar impuls yang terjadi? Soal yang kedua ini yang ditanya adalah besar impuls yang terjadi. Nah, kecepatannya setelah diubah ke meter per sekon, dari 36 km per jam diubah ke meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon. Sekarang penyelesaiannya tadi rumus momentum itu sama dengan massa dikali dengan kecepatan atau M dikali V. Maka kita tinggal memasukkan angkanya. Massa sama dengan 1000 kg dikali dengan kecepatannya 10 meter per sekon, maka sama dengan 10.000 kg meter per sekon. Maka momentum dari mobil tersebut adalah 10.000. Sekarang kita masuk pada contoh soal impuls. Tadi yang pertama ini adalah contoh soal dari momentum. Dan sekarang contoh soal yang kedua tentang impuls. Tadi telah saya jelaskan bahwa impuls itu adalah sama dengan perubahan momentum, atau impuls sama dengan hasil kali dari gaya dengan waktu. Nah, untuk mengerjakan contoh soalnya sama seperti langkah sebelumnya tadi, kita menuliskan dulu apa yang menjadi diketahui. Yang diketahui di soal adalah gaya sama dengan 300 Newton dan waktunya sama dengan 0,15 detik. Maka kita tinggal menuliskan rumusnya. Sama dengan gaya dikali delta T, maka F nya sama dengan 300 kali dengan 0,15 sekon sama dengan 45 ya, 45 Newton sekon. Baik,
Sekianlah penjelasan atau pembahasan materi fisika tentang momentum dan impuls. Semoga semua pelajaran, materi-materi sekaligus percobaan-percobaan yang saya berikan atau yang saya jelaskan di dalam video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita yang menonton. Ya, saya mohon maaf jika terdapat penjelasan saya yang kurang berkenaan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan selamat datang atau sampai jumpa di video-video selanjutnya.